Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan masuk. Apakah batasan-batasan atau kriteria dalam suatu ikhtilaf, perbedaan pendapat, sehingga dikatakan bahwa ikhtilaf itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tuan-tuan dan pemberi pertanyaan rahimakumullah, ikhtilaf yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ikhtilaf dalam masalah-masalah furu', masalah cabang, masalah-masalah yang diperbolehkan untuk berijtihad di dalamnya, yakni masalah furu'. Dan ikhtilaf dalam masalah-masalah furu' inilah yang masih bisa ditoleransi atau diperbolehkan. Akan tetapi ikhtilaf yang ada di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh disertai dengan adanya rasa saling bermusuhan, saling jauh menjauh, saling acuh tak acuh, saling tak menyapa dan yang lain di antara mereka. Bahkan mereka harus tetap menjaga yang namanya rasa saling mencintai dan menyayangi, tetap menghargai. Hal ini sebagaimana terjadi di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana mereka berselisih dalam beberapa masalah, tapi bersamaan dengan itu mereka radhiyallahu ta'ala anhum tidak saling bermusuhan satu sama lain dengan sebab ikhtilaf tersebut. Jadi meskipun para sahabat itu berselisih dalam furu', mereka tetap menjaga yang namanya persahabatan dengan tetangga, persahabatan dengan lawan ikhtilaf, persahabatan dengan yang berikhtilaf itu. Tidak ada permusuhan setelahnya, tidak ada dendam kesumat setelah itu, tidak ada. Jadi setiap sahabat berpegang dengan ijtihadnya, pendapatnya masing-masing, tanpa melukai pendapat daripada lawan ijtihadnya. Mereka radhiyallahu ta'ala anhum mengetahui tentu bahwa orang yang benar dalam ijtihadnya akan mendapat 2 pahala, sedangkan orang yang salah dalam berijtihad hanya mendapat 1 pahala. Sebagaimana yang telah dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini pernah berkata yang artinya, apabila seorang hakim berijtihad dan dia benar dalam ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Dan jika dia berijtihad dan salah dalam ijtihadnya, maka baginya 1 pahala saja. Maka tuan-tuan rahimakumullah dan penanya yang berbahagia karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Meski kita dalam berselisih tentang furu' ini penuh dengan dalil-dalil yang ada, kita bawa dalil-dalil kepada lawan ijtihad kita, kita dalam pihak menang benar ataupun yang kalah, kita harus menjaga apa yang namanya ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh bercerai-berai karena pendapat atau ijtihad dari masalah yang furu', masalah cabang dalam Islam. Tidak boleh. Rasulullah melarang akan terjadinya perpecahan dalam perselisihan furu'. Jadi yang harus kita lakukan dalam adanya perselisihan furu' di Indonesia adalah menjaga persahabatan dan kekeluargaan. Jangan ada orang bermusuh, orang berdendam, dan orang berkelahi gara-gara tentang masalah ada perselisihan furu'iyah. Tidak boleh. Jadi inilah etika dan sikap serta adab terbaik orang muslim kepada muslim lain, menjaga ukhuwah daripada perceraian.
Maka tuan-tuan dan para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di situasi apapun dan di tempat manapun, bila ada perselisihan itu datang kepada kita, berhenti dari namanya permusuhan, istiqomah dalam namanya persahabatan. Berbeda tapi kita satu dalam masalah akidah. Berbeda masalah furu' boleh, berbeda dalam masalah akidah pantang. Jadi selama dalam furu' bolehlah ada toleransi atau perkara yang diringankan, boleh. Dan banyak masalah-masalah furu' yang ironisnya terjadi di Indonesia, dikembangkan bahkan menjadi sumber permusuhan umat atau menjadi sumber daripada bercerai-berainya umat Islam. Lah ini adalah sikap yang diambil sangat keliru dan menjauh daripada anjuran Rasul. Seharusnya yang dilakukan umat Islam bersabar akan daripada ikhtilaf masalah furu' itu dan menitik beratkan pada namanya menjaga kekeluargaan dan ukhuwah Islamiyah. Inilah yang kita harus tiru. Karena teladan utama kita baginda yang tercinta Muhammad anjur kepada kita untuk lakukan hal persahabatan, tidak mengkehendaki kepada kita perceraian umat. Nah, ini nasihat untuk kita semua dan juga nasihat untuk penanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan baik untuk kita semuanya, dan tolong amalkan daripada nasihat dan pertanyaan dari jawaban ini. Barakallahu fikum ajmain.